Halo anak-anak kelas 4 semuanya. Senang sekali kita boleh kembali belajar bersama-sama pada hari ini di pelajaran IPA. Kita masuk ke tema 2, tapi sudah masuk ke subtema yang ketiga. Kita akan belajar tentang energi alternatif hari ini di kelas 4 SD Metodis Lubuk Pakam. Sudah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Mari kita belajar bersama-sama pada kesempatan hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang energi alternatif. Sebelumnya kita sudah belajar tentang bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil adalah bahan bakar yang diperoleh dari tumbuhan dan hewan yang telah mati dan tertimbun jutaan tahun yang lalu. Contoh bahan bakar fosil ya, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, minyak bumi ini berasal dari jasad renik laut dan hewan. Bisa diolah menjadi kerosin, itu minyak tanah, bensin, solar, atau LPG, dan lain sebagainya. Kemudian kalau batu bara itu berasal dari tumbuhan. Nah, keduanya ini bisa kita olah menjadi bahan bakar. Seperti kita tahu, bahan bakar itu paling banyak dibutuhkan oleh manusia dan paling banyak digunakan selain pada listrik. Namun, karena cara memperolehnya yang harus berasal dari tumbuhan dan hewan yang sudah tertimbun jutaan tahun yang lalu, berarti ketersediaannya itu sangat terbatas. Karena ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis, dan jika habis kita butuh waktu jutaan tahun kemudian baru bisa memperolehnya, maka mulai dari sekarang kita harus melakukan penghematan penggunaan bahan bakar fosil. Tetapi karena kebutuhan manusia yang sangat besar akan bahan bakar, maka kita harus memiliki energi pengganti. Untuk itulah kita harus menggunakan energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif itu adalah energi pengganti dari bahan bakar fosil. Jadi selain bahan bakar fosil kita bisa hemat, tapi kita tak bisa menggunakan bahan bakar tanpa takut suatu saat akan habis dengan energi alternatif. Energi alternatif bisa memenuhi kebutuhan manusia, terutama dalam hal penggunaan energi listrik. Sumber energi alternatif, contohnya itu seperti matahari, angin, air, gelombang air laut atau ombak, nuklir, panas bumi atau biasa kita sebut geotermal, dan bahan bakar bio. Matahari kita tahu adalah sumber energi panas dan cahaya terbesar bagi bumi. Matahari punya banyak sekali manfaat seperti yang sudah pernah kalian kerjakan. Manfaatnya itu bisa mengeringkan bahan makanan, pakaian, sumber cahaya alami bagi bumi, membantu tumbuhan berfotosintesis, menghangatkan bumi dan tubuh manusia, berperan dalam siklus air, dan ini yang paling penting, yang paling dibutuhkan manusia, yaitu sebagai pembangkit tenaga listrik, tenaga matahari. Energi matahari bisa kita olah dengan menggunakan alat menjadi energi listrik. Yang pertama itu adalah sel surya. Sel surya ini sering juga disebut sebagai solar cell, adalah alat yang untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Sel surya ini terbuat dari lembaran silikon tipis. Kemudian ada namanya panel surya. Panel surya itu merupakan alat untuk mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik. Sel surya tadi menggunakan cahaya, sedangkan panel surya menangkap panas matahari. Nah, panel surya ini adalah alat untuk mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik yang tersusun dari lapisan kaca, tembaga bercat hitam, dan pipa. Biasanya panel surya ini paling banyak digunakan di rumah-rumah untuk pemanas ruangan, pemanas air, dan penggunaan listrik lain sebagainya. Kemudian ada angin. Energi alternatif yang kedua yaitu angin. Angin juga banyak manfaatnya.
sebagai penggerak kapal layar bisa layang-layang, kincir angin, mengeringkan pakaian, membantu penyerbukan tumbuhan, dan sebagai sarana olahraga angin seperti terjun payung, para layang itu menggunakan tenaga angin, dan sama seperti matahari bisa juga diubah menjadi pembangkit listrik oleh alat yang disebut dengan aerogenerator. Aerogenerator itu adalah menara turbin, menara kincir, terbuat dari besi, dan rata-rata digunakan di daerah atau di wilayah yang paling banyak hembusan anginnya. Nah, ketika angin menghembuskan kincir yang ada di ujung besinya, maka gerakan kincir angin akan diubah langsung dengan alat menjadi pembangkit listrik. Semakin kencang angin, maka listrik yang dihasilkan akan semakin banyak. Kemudian ada energi alternatif air dan gelombang air laut. Air itu paling banyak digunakan sebagai pembangkit listrik, terutama di daerah kita. Seperti pembangkit listrik Sigura-gura juga menggunakan air. Biasanya air sungai itu akan dibendung dalam waduk atau bendungan, kemudian akan dialirkan ke arah turbin dan generator yang akan menghasilkan listrik dan kemudian disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Selain air, ada juga gelombang air laut. Gelombang air laut ini menggunakan alat yang namanya salter duct. Salter duct itu adalah mesin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dengan memanfaatkan gelombang air laut. Jadi selain bermanfaat bagi manusia, ternyata air dan gelombang air laut bisa diubah menjadi pembangkit listrik. Bisakah kalian menyebutkan manfaat air dan gelombang air laut? Banyak ya? Nah, coba kalian sebutkan. Kemudian energi alternatif selanjutnya itu adalah panas bumi. Panas bumi ini yang paling unik karena panas bumi menghasilkan energi yang sangat besar dan tidak terpengaruhi oleh musim. Nah, panas bumi ini juga menggunakan generator. Dia memanfaatkan uap air dari panas bumi dengan cara mereka akan memompakan air dingin ke dalam perut bumi. Kita tahu bagian bumi yang panas, kalau terkena air dia akan menghasilkan uap. Nah, setelah menghasilkan uap yang terbentuk itulah yang akan diambil kemudian disalurkan ke generator untuk diubah menjadi energi listrik dan kemudian disalurkan ke rumah-rumah. Kemudian energi alternatif selanjutnya dan yang terakhir yaitu bahan bakar bio. Bahan bakar bio itu berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Ada 3 jenis bahan bakar bio. Yang pertama itu adalah bioetanol. Bioetanol itu berasal dari umbi-umbian seperti singkong, jagung, dan tebu. Digunakan sebagai pengganti bensin atau premium. Biasanya bisa digunakan langsung maupun tidak langsung sebagai bahan bakar. Contoh yang kedua itu adalah biodiesel. Biodiesel itu berasal dari tumbuhan berbiji yang banyak mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Nah, biasanya biodiesel ini bisa digunakan sebagai pengganti solar. Dapat digunakan pada mesin diesel tanpa modifikasi. Kemudian contoh yang terakhir itu adalah biogas. Biogas itu berasal dari kotoran ternak. Gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobi atau fermentasi dari bahan-bahan organik termasuk kotoran manusia pun bisa dan hewan, limbah domestik dan sampah dan limbah biodegradable. Nah, gas yang dihasilkan itu bisa kita sebut sebagai biogas yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan maupun untuk
menghasilkan listrik. Kita sudah belajar tentang sumber-sumber energi alternatif. Nah, tentunya energi alternatif ini punya kekurangan dan kelebihan. Kelebihan energi alternatif yang pertama itu adalah tidak akan habis karena jumlahnya tidak terbatas. Matahari tetap akan ada dan tidak pernah hilang. Angin juga demikian, air karena ada siklus air, jadi air di bumi tidak akan pernah habis. Kemudian kelebihan yang kedua, energi yang dihasilkan itu sangat besar. Kita lihat saja matahari, sekali dia bersinar dia bisa menyinari seluruh permukaan bumi. Dan yang ketiga dan yang terpenting, energi alternatif tidak mencemari lingkungan. Dia tidak menghasilkan sisa pembakaran. Selain mempunyai kelebihan, tentunya energi alternatif mempunyai kekurangan. Dibutuhkan biaya yang besar untuk mendapatkannya. Kemudian kita butuh teknologi yang canggih. Jadi kita harus punya teknologi yang canggih, kita harus keluar banyak uang agar kita bisa menggunakan energi alternatif. Dan yang paling disayangkan, energi alternatif itu kadang tergantung musim. Inilah kelebihan dan kekurangan dari penggunaan energi alternatif. Sekarang kita punya tugas. Kita sudah tahu kelebihan kekurangan energi alternatif. Sekarang tugas kalian untuk menuliskan masing-masing 2 kelebihan dan kekurangan penggunaan bahan bakar fosil. Kelebihan penggunaan bahan bakar fosil itu contohnya seperti minyak tanah, bensin, solar, batu bara. Nah, kalian tuliskan apa kelebihan menggunakan bahan bakar fosil dan apa kekurangan penggunaan bahan bakar fosil. Masing-masing kalian tuliskan 2, tuliskan di buku latihan kalian, tulis dengan rapi. Inilah akhir pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat anak-anak, tetap rajin belajar, tetap disiplin. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.